Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 181010502708 ruang 511. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengelola kualitas, yaitu standar kualitas internasional dengan mata kuliah Manajemen Operasi Universitas Mamulang. Baik, sebelum saya akan menjelaskan tentang standar kualitas internasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu standar, apa itu kualitas, dan apa itu standar internasional. Standar dapat diartikan sebagai kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Salah satu contohnya adalah penetapan standar ukuran dan format kartu kredit atau kartu pintar yang telah mengikuti standar internasional ISO dan dapat digunakan di berbagai mesin anjungan tunai mandiri atau bisa disebut juga dengan ATM. Selanjutnya, dalam penggunaan standar dalam pasar terbagi 4 kategori, yaitu standar perusahaan, standar nasional, standar regional, dan yang terakhir standar internasional. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang standar internasional. Baik, sebelum membahas tentang standar internasional, saya di sini akan menjelaskan tentang kualitas. Kualitas dapat diartikan sebagai keseluruhan karakteristik dan fitur atau bagian produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, atau dapat juga diartikan sebagai kemampuan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, macam-macam kualitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung kepada audiensnya. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Dan yang terakhir, kualitas berbasis produk, di mana memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi internasional. Standarisasi internasional adalah suatu kenyataan yang diperlukan di dalam suatu sektor industri tertentu bila mayoritas barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi suatu standar yang telah dikenal. Standar seperti ini perlu disusun dari kesepakatan-kesepakatan melalui konsensus dari semua pihak yang berperan dalam sektor tersebut, terutama dari pihak produsen, konsumen, dan seringkali juga pihak pemerintah. Nah, lalu penyusunan standar internasional. Secara umum, tujuan dalam penyusunan standar internasional adalah untuk memfasilitasi perdagangan, pertukaran, dan alih teknologi melalui peningkatan mutu dan kesesuaian produksi pada tingkat harga yang layak, peningkatan kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan, dan pengurangan limbah dan kesesuaian keandalan interoperasi yang lebih baik dari berbagai komponen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang lebih baik, dan penyederhanaan perancangan produk untuk meningkatkan keandalan, kegunaan barang dan jasa, serta peningkatan efisiensi distribusi produk, kemudahan, dan pemeliharaannya. Lalu, bidang-bidang dalam standarisasi internasional itu ada informasi, telekomunikasi, tekstil, pengemasan, distribusi barang, pembangkit energi, pembuatan kapal, serta perbankan. Hal ini terus berkembang untuk kepentingan berbagai sektor kegiatan industri pada masa yang akan datang. Perkembangan ini diperkirakan semakin pesat antara lain karena kemajuan dalam perdagangan berbasis di seluruh dunia, penetrasi teknologi antar sektor, sistem komunikasi di seluruh dunia, dan standar global untuk pengembangan teknologi serta pembangunan di negara-negara berkembang. Yang selanjutnya, dalam kata lain, standar kualitas internasional dapat diartikan sebagai ISO atau Organisasi Standar Internasional. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam standarisasi. ISO terdiri dari beberapa anggota yang terdiri dari organisasi-organisasi standarisasi nasional yang berasal dari ratusan negara di dunia. ISO berasal dari bahasa Yunani, yaitu isos yang berarti sama atau serupa. ISO secara teknis dibentuk pada tahun 1986 dengan nama Technical Commit 176 atau bisa kita sebut dengan
CISE 176 atau lebih dikenal sebagai ISO atau CISE 176 yang telah berhasil menyusun seri standar yang dapat diterima secara internasional. Kemudian, pada tahun 1947, secara resmi ISO dibentuk dengan kegiatan pokoknya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipubliskan sebagai standar internasional. Yang selanjutnya itu tujuan ISO terdapat dua, yaitu pertama mengembangkan dan mempromosikan standar-standar umum yang berlaku secara internasional dengan harapan untuk membantu perdagangan global. Dan yang kedua, membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Selain itu, ISO bertugas menetapkan atau menentukan standar internasional di bidang industri dan komersial dunia yang tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan perdagangan negara yang ada di dunia ini. Nah, lalu manfaat ISO yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan image perusahaan, mengoptimalkan kinerja para karyawan, jaminan kualitas sesuai dengan standar internasional, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memiliki peluang lebih untuk menghadapi persaingan perdagangan global. Selanjutnya, jenis-jenis ISO itu ada 5. Yang pertama ISO 9000, yang kedua ISO 14001, yang ketiga ISO 28000, yang keempat ISO 22000, yang terakhir ISO 45001. Yang pertama ISO 9000. ISO 9000 sangat penting, sehingga dunia bersatu menciptakan kualitas ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau bisa disingkat dengan SMM. ISO 9000 yang dirumuskan dengan CISE 176 ISO yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Sertifikasi ISO 9000, untuk memiliki sertifikasi ini, suatu organisasi harus melalui proses selama 9 hingga 18 bulan yang mencakup dokumentasi prosedur kualitas, penilaian lapangan, dan serangkaian audit yang terus berjalan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Sertifikasi ISO 9000 terdiri dari 4. Yang pertama sertifikasi ISO 9001, yang kedua sertifikasi ISO 9002, yang ketiga sertifikasi ISO 9003, dan yang terakhir sertifikasi ISO 9004. Nah, sertifikasi ISO 9001 menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi dan bagaimana pekerjaan mengalir dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Sertifikasi ISO 9002 itu sistem manajemen kualitas atau model jaminan kualitas dalam produk, instalasi, dan pelayan. Yang ketiga, sertifikasi ISO 9003 menjelaskan tentang sertifikasi atau model jaminan kualitas untuk infeksi atau tes akhir. Dan yang terakhir ISO 9004 menjelaskan tentang dokumen panduan tentang bagaimana untuk mencapai perbaikan terus-menerus untuk mendapatkan keunggulan atau keuntungan. Yang selanjutnya, kelebihan ISO 9000 yaitu sangat antisipatif, ketat dalam hal prosedur dan dokumentasi, progresif dalam audit dan tindakan koreksi, serta dilengkapi dengan sertifikat, sangat adaptif untuk diaplikasikan di berbagai macam organisasi dan sangat informatif, mudah dipahami, dan telah dijadikan sistem manajemen kualitas standar internasional. Nah, kegunaan ISO 9000 itu yang pertama untuk memastikan mutu sebuah perusahaan atau organisasi tersebut harus bisa menjamin kualitas produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan tidak berpaku pada bidang tertentu. Yang kedua itu untuk membentuk perusahaan atau organisasi menjamin kepuasan pelanggan serta membantu mengembangkan hal-hal agar tetap sejalur dengan tujuan perusahaan. Yang selanjutnya ISO 14001. ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional untuk persyaratan sistem manajemen lingkungan. Standar ini membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah yang lebih efisien, dan memperoleh keunggulan kompetitif dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan termasuk pelanggan. Sistem manajemen lingkungan membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan mengendalikan masalah lingkungan mereka secara menyeluruh. Selanjutnya, manfaat penerapan ISO 14001. Yang pertama,
menunjukkan kepatuhan dengan persyaratan hukum dan peraturan saat ini dan masa depan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan top manajemen dan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan melalui komunikasi strategis. Yang keempat, mencapai tujuan bisnis strategis dengan memasukkan isu-isu lingkungan ke dalam manajemen bisnis. Yang kelima, memberikan keunggulan kompetitif dan keuangan melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya. Dan terakhir, mendorong kinerja lingkungan yang lebih baik dari pemasok dengan mengikut sertakan mereka ke dalam sistem bisnis organisasi. Selanjutnya, ISO 28000. Penggunaan standar ini akan membantu organisasi dalam menetapkan tingkat keamanan yang cukup pada bagian rantai pasokan internasional yang dikendalikannya. Standar ini juga merupakan dasar untuk menetapkan atau memvalidasi tingkat keamanan yang ada dalam rantai pasokan organisasi bersangkutan oleh auditor internal atau eksternal atau oleh lembaga pemerintah. Kegunaan ISO 28000 ini untuk menjamin keamanan pasokan rantai atau keamanan segala aktivitas dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, karena pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko yang cukup tinggi. Bidang-bidang usaha yang memerlukan sertifikasi biasanya bidang bisnis perhotelan, tambang, perbankan, dan fasilitas umum lainnya. Manfaat dari penerapan ISO 28000 ini, yang pertama, terpadu perusahaan tertahan, yang kedua, sistematis manajemen praktek, yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan pengamalan merek, yang keempat, memblok terminologi dan konseptual pengguna, yang kelima, meningkatkan kinerja rantai pasokan, yang keenam, back marketing terhadap kriteria internasional, yang ketujuh, lebih besar kepatuhan proses. Selanjutnya, ISO 45001. ISO ini merupakan standar internasional untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang bisa kita sebut dengan OH dan S. Persyaratan peraturan yang semakin meningkat di banyak negara. Hal ini membantu organisasi menunjukkan komitmen internal dan eksternal mereka terhadap keselamatan tempat kerja dan memperkuat reputasi bisnis mereka dengan karyawan dan pelanggan. Kegunaan untuk memberikan tempat kerja dan aman baik karyawan sampai pengunjung sehingga terhindar dari segala resiko dalam aktivitas pekerjaan. ISO 45000 ini dapat digunakan oleh sektor industri besar, industri kesehatan, hingga usaha kecil yang beresiko. Manfaat ISO 45001, yang pertama, tenaga kerja yang lebih sehat dan aman, yang kedua, memaksimalkan produktivitas, yang ketiga, kepatuhan dan komitmen untuk menjadi yang terbaik, dan yang terakhir, integrasi sederhana. Selanjutnya, manfaat untuk menggunakan kualitas standar internasional atau bisa kita sebut dengan ISO. Yang pertama itu kualitas standar internasional meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, kepercayaan konsumen meningkat. Yang ketiga, kualitas standar internasional pasti terjamin. Yang keempat, berkualitas standar internasional biaya lebih hemat. Yang kelima, kinerja karyawan optimal, dan terakhir, citra perusahaan meningkat. Kesimpulan dari standar internasional umumnya diukur dengan menggunakan ISO atau International Organization of Standardization. Jika ditelusuri secara lebih lanjut, maka akan diketahui lebih jelas bahwa kualitas yang sesuai dengan standar internasional ini memiliki kaitan yang erat dengan ISO. ISO sendiri sebenarnya merupakan organisasi internasional yang berguna untuk melakukan proses standarisasi. Dalam hal ini, ISO menetapkan standar internasional terutama di bidang industri dan komersial. Hal ini biasanya berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan antara beberapa negara yang ada di dunia. Pada dasarnya, ISO merupakan salah satu badan yang mengatur standar internasional. Badan ini terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional dari masing-masing negara. Keberadaannya umumnya bertujuan untuk melakukan pengukuran kualitas organisasi. Jadi sebuah perusahaan yang telah memiliki sertifikat ISO berarti telah memenangkan persaingan pasar global. Sebab ISO memberikan spesifikasi kelas dunia untuk segala hal termasuk pula mengenai kualitas produk atau perusahaan. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya mendapatkan keuntungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.